Sang jenius arsitek era episode 4. Chuyi berkata mari kita lanjutkan. Berhenti. Aku tidak mau main lagi. Teriak Han Xiaolong dengan air mata mengalir di wajahnya. Aku mengakuinya, aku yang melakukannya, semua ini salahku. Tolong lepaskan aku. Kalau kau bisa menyelamatkan nyawaku, aku akan membayarmu berapapun yang kau mau. Dia menyesalinya. Dia takut. Dia adalah pewaris kamar dagang Blackwater. Dia bisa mewarisi kekayaan $1 juta kapan saja. Dia tidak ingin mati. Dia pasti tidak ingin mati seperti ini. Kupikir aku bisa dengan mudah mengalahkan kamar dagang Nanyun, tapi aku tak menyangka Sang Liking, Xiong Tianyan, dan Nangong Yun akan berdiri di pihak kamar dagang Nanyun. Aku tak menyangka Chuyi yang seperti iblis akan muncul. Tanpa harapan, wajah Li Changyun berubah pucat, dia mendengus dingin, berbalik dan pergi. Astaga! Kau menyerah begitu cepat? Percuma saja. Chuyi membanting Han Xiaolong ke tanah dan menendangnya dengan keras di mana istri dan anak-anak penjaga Meng ditahan. Katakan padaku. Aku di penjara bawah tanahku, hidup, masih hidup. Aku salah, jangan bunuh aku. Astaga! Umpat Nangong Yun, merentangkan kaki putihnya yang panjang, dan menyerbu Chuyi. Beraninya kau mendirikan penjara pribadi? Biarkan aku membunuh bajingan ini dengan satu telapak tangan. Han Xiaolong buru-buru memohon belas kasihan kakak senior, mohon maafkan saya sekali ini, mengingat persahabatan kita. Perasaan sesama murid? Beraninya kau bicara tentang perasaan sesama murid. Mata Nangong Yun terbelalak. Waktu kau berencana menghancurkan keluarga Meng Yingying, apa kau pernah memikirkan perasaan sesama murid? Dasar sampah, aku selalu membunuh satu orang di tempat. Lihat telapak tanganku. Tunggu sebentar. Apakah akan membunuh atau tidak? Keputusan kita tidak penting. Chuyi. Apa maksudmu? Minggir. Chuyi menjelaskan karena dialah pelakunya. Biarkan korban yang menanggung akibatnya. Oke. Mata Nangong Yun berbinar haha. Aku suka. Han Xiaolong sangat ketakutan hingga hampir mati tidak. Aku punya banyak wanita dan banyak uang. Chuyi, asal kau melepaskanku kali ini, aku akan memberikan semuanya padamu. Semuanya padamu. Nangong Yun menarik Han Xiaolong dan melemparkannya ke kerumunan. Sambil berkata, orang ini bukan hanya dalang dibalik semua ini, dia juga memanfaatkan kalian, orang-orang bodoh, seperti senjata. Kalian harus cari tahu sendiri apa yang harus dilakukan. Bunuh dia. Berani sekali kau berbohong kepada kami, binatang buas. Kembalikan nyawa saudaraku. Banyak orang bergegas maju dan langsung membuat Han Xiaolong kewalahan. Jeritan melengking Han Xiaolong tiba-tiba berhenti. Setelah sekitar 10 menit, kerumunan perlahan bubar, dan tanah pun tertutupi daging cincang. Han Xiaolong tak lagi terlihat oleh mata telanjang. Siapa yang mengira akan berakhir seperti ini? Tubuh Meng Qingwu sedikit gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Ia telah ditindas oleh kamar dagang Blackwater selama bertahun-tahun, dan hari ini ia akhirnya membalas penghinaan yang pernah diterimanya. Namun, ia tidak merasakan kenikmatan balas dendam di hatinya, melainkan hanya kelelahan dan kesedihan yang mendalam. Seperti itu 6 tahun lalu, dan seperti itu pula sekarang. Apakah perlu mengorbankan begitu banyak nyawa demi sedikit keuntungan? Meng Qingwu benar-benar lelah. Ia bahkan berpikir setelah masalah ini selesai, ia akan membubarkan kamar dagang dan menjalani kehidupan yang damai sejak saat itu. Chuyi. Anak laki-laki misterius inilah yang menyelamatkan keluarganya. Chuyi merasakan tatapan Meng Qingwu, berbalik dan tersenyum padanya. Lalu berkata, tidak perlu berterima kasih padaku. Melihat tatapannya yang sembrono, Meng Qingwu merasa kesal lagi. Lupakan saja, karena kau telah membantuku kali ini, aku tidak akan melanjutkan masalah ini. Jika ada kesempatan lain, aku akan melawanmu sampai mati. Ini terjadi di apotek Nanyun. Saya memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan, jadi saya tetap bersedia mengganti kerugian para korban dan mencari penawarnya untuk semua orang. Meng Qingwu berinisiatif untuk maju namun, kali ini jelas merupakan konspirasi yang diatur oleh kamar dagang Blackwater milik keluarga Han. Kita tidak bisa membiarkan pelaku sebenarnya lolos. Kamar dagang Nanyun bersedia mengerahkan semua petugas untuk membantu semua orang mencari keadilan dan balas dendam. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua meneteskan air mata rasa syukur. Presiden Meng Qingwu, kami salah paham terhadap Anda. Benar sekali. Kita tidak bisa membiarkan pelaku sebenarnya lolos. Saudara-saudara, ambil senjata kalian. Hancurkan kamar dagang Blackwater. Seluruh kamar dagang Nanyun telah memberikan bantuan penuh, ditambah ribuan teman dan keluarga para korban. Sekuat apapun kamar dagang Blackwater, mereka tidak akan aman hari ini. Meng Qingwu berdiri di tengah kerumunan yang ramai, dengan sosoknya yang tinggi dan montok serta wajah yang sangat cantik, Mbak Dewi yang didukung oleh semua orang. Matanya penuh tekad dan keteguhan. Berangkat. Layaknya luapan amarah, kerumunan yang dipimpin Meng Qingwu dengan liar menyerbu serikat pedagang air hitam. Di dunia yang kejam ini, berbelas kasih kepada musuh sama saja dengan kejam terhadap diri sendiri. Jika mereka tidak disingkirkan,
Akan terjadi tragedi lain seperti yang menimpa kepala pelayan Zhao dan pengawal Meng, dan akan ada lebih banyak korban. Serangan balik, dimulai. Kau yang mati atau aku yang mati? Ketika masa tiba di tempat kejadian, ratusan penjaga elit dari kamar dagang Blackwater sedang menjaga area utama. Semua gerbang ditutup, dan tidak ada eksekutif senior yang keluar. Han Song membayar dengan nyawanya. Han Song membayar dengan nyawanya. Han Song, anjing tua, keluarlah. Orang-orang mengepung kamar dagang Blackwater dan melemparkan berbagai macam roket dan obor ke dalamnya. Tak lama kemudian, rumah itu dibakar dan kobaran api dengan cepat menyebar. Xiong Tianyan membelah pintu belakang dengan satu telapak tangan. Beberapa orang masuk ke ruang bawah tanah keluarga Han. Di salah satu sel, terdapat seorang wanita parubaya biasa, seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun, dan seorang anak perempuan berusia 5 atau 6 tahun. Meng Yingying mengenalinya sekilas, dia adalah istri penjaga Meng, Bibi Lin. Ketiga pria itu dipukuli habis-habisan dan dipenuhi memar. Yang paling mengejutkan adalah mereka masing-masing kehilangan 2 atau 3 jari, yang telah terputus saat mereka masih hidup. Wanita parubaya itu koma karena demam tinggi akibat luka yang terinfeksi. Anak laki-laki itu seperti tak sadarkan diri dan berbicara sendiri. Ia bahkan tidak merespons ketika seseorang masuk. Ia mungkin mengalami gangguan mental dan menjadi gila. Gadis termuda juga sangat lemah. Ketika ia melihat seseorang masuk, ia langsung berteriak ketakutan. Tian-Tian, aku Suster Yingying, jangan takut. Gadis itu begitu ketakutan hingga dia terus menangis. Meng Yingying menggendong gadis itu dengan hati yang pilu. Tubuh gadis itu penuh bekas luka, 2 jarinya hilang, dan bahkan belatung tumbuh di kulitnya yang awalnya merah muda, yang hampir berlumuran darah. Meng Yingying tidak dapat menahan tangisnya. Kejam sekali. Keluarga Han pantas mati. Mengapa menyiksa seorang gadis berusia 5 tahun? Binatang-binatang terkutuk ini. Jika aku tidak meratakan tempat ini dengan tanah, aku bukan orang Nangong. Baik Nangong Yun maupun Xiong Tianyan dipenuhi amarah yang benar. Keduanya pemarah dan terus terang. Mereka sama sekali tidak bisa menyembunyikan amarah mereka dan ingin membunuh semua orang di kamar dagang Blackwater untuk melampiaskan kebencian mereka. Chu Yi juga sama marahnya. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk melampiaskan amarahnya. Ia menepuk pelan anak laki-laki dan perempuan itu, membuat mereka tertidur. Mereka akan segera mati. Menyelamatkan mereka adalah hal terpenting. Ayo pergi. Di luar kacau balau. Keluarga Han jauh lebih kuat daripada keluarga Meng, dan banyak pengawal mereka adalah pensiunan tentara bayaran dari keluarga Ye. Mereka dapat dengan mudah mengalahkan pengawal keluarga Meng, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Jika bukan karena dukungan sekelompok besar korban yang marah, keluarga Meng pasti sudah mencari mati jika mereka gegabah mendatangi keluarga Han. Pada saat ini, kedua belah pihak berada dalam kebuntuan dan jumlah korban mulai meningkat tajam. Nangong Yun mengeluarkan raungan panjang, seluruh tubuhnya diselimuti cahaya merah, dan melompat keluar dari ruang bawah tanah, melambung ke langit seperti roket, dan jatuh langsung ke arah rumah keluarga Han seperti meteor. Ledakan. Ledakan keras. Kekuatan mengerikan itu menciptakan lubang besar di seluruh rumah. Kekuatan Nangong Yun begitu dahsyat, kobaran api menyebar dengan cepat, disertai gelombang kejut yang dahsyat, membuat para pengawal keluarga Han ketakutan dan berlarian panik. Nangong Yun berdiri di atap yang tinggi, mengenakan sepatu bot hak tinggi merah, gaun kasa merah, rambut merah yang indah, kaki panjang seputih salju, wajah yang cantik, dan energi yang melonjak, membuatnya tampak seperti dewi api yang sedang marah. Semua orang dari kamar dagang Blackwater, dengarkan. Dalam 10 detik, letakkan senjata kalian dan menyerahlah, atau aku bersumpah demi identitasku, Nangong Yun, bahwa kalian tidak akan punya tempat tinggal di kota ini. Putri penguasa kota. Semua orang di kamar dagang Blackwater tercengang. Dia hanya putri wali kota, dan dia tidak memegang jabatan resmi apapun. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk mewakili wali kota? Salah satu pria parubaya yang memegang pedang besar tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berteriak keras, pertahankan keluarga kami. Berjuang sampai akhir. Keluarga Han kami tidak bersalah, dan wali kota tidak berhak menghancurkan kamar dagang Blackwater. Orang-orang yang mencari masalah ini akan dihukum berat. Pria parubaya itu adalah Han Hao, wakil presiden kamar dagang Blackwater, yang memiliki prestise sangat tinggi. Para penjaga keluarga Han langsung menjadi bersemangat. Itu benar. Kamar dagang Blackwater mendapat dukungan yang kuat. Pendapatan pajak yang disumbangkan ke kota Tianan setiap tahun sangat besar, dan bahkan penguasa kota pun harus berbangga. Selama mereka bisa bertahan sampai pasukan tiba, mereka pasti bisa diselamatkan. Pada saat ini, 4 atau 500 prajurit yang mengenakan baju besi penjaga keamanan muncul dan dengan cepat mengalir ke tempat kejadian seperti air pasang. Seorang petugas berteriak keras, saya Jenderal Keamanan Kota Tianan. Beraninya kau terlibat dalam pertempuran besar-besaran di kota Tianan? Kau benar-benar mengabaikan hukum. Turunkan senjatamu. Han Hao menunjukkan sedikit kegembiraan Jenderal Zhao. Tolong selamatkan kamar dagang Blackwater kita.
Petugas ini sebenarnya adalah orang kepercayaan keluarga Ye, dan pendukung keluarga Han mereka. Selama orang ini bertindak atas nama aparat resmi, krisis ini mungkin dapat diselesaikan. Jenderal Zhao berpura-pura tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Han Hao menegur sambil menangis. Meng Qingwu, wanita kejam ini, dia merencanakan penyiksaan diri, membunuh keponakanku dengan kejam, dan bahkan menghasut massa untuk membuat kerusuhan di kamar dagang Blackwaterku. Selama 6 atau 7 tahun sejak kamar dagang Blackwater kita berdiri, kita selalu taat hukum. Pernahkah kita melakukan sesuatu yang mengecewakan kota Tianan? Hari ini, keponakan saya meninggal secara tragis dan tidak adil. Meng Qingwu menghasut massa untuk menyerang markas besar keluarga Han kami secara terbuka, menyebabkan kamar dagang Blackwater menderita kerugian besar. Di mana keadilan? Di mana keadilan? Perilaku jahat dan merajalela seperti itu, jika tidak dihukum berat, akan membuat hati rakyat kota Tianan merinding. Semua orang menjadi marah ketika mendengarnya. Beraninya Han Hao mengatakan ini? Apa artinya mendinginkan hati warga kota Tianan? Jika kamar dagang Blackwater tidak mati hari ini, itu benar-benar akan membuat hati rakyat kota Tianan merinding. Air mata Han Haong benar-benar terlihat seperti itu. Jenderal Zhao berpura-pura marah, menghunus pedangnya dan meraung penuh amarah, tangkap semua penjahat, terutama dalam Meng Qingwu. Siapapun yang berani menangkap mereka akan dibunuh tanpa ampun. Wajah Nangong Yun berubah dingin cukup. Jenderal Zhao berkata dengan tegas, Nona, mohon hormati diri Anda. Saya setia pada tugas dan menaati hukum kerajaan, meskipun itu berarti mengorbankan nyawa. Sekalipun penguasa kota datang, saya tetap berhati nurani. Tolong berhentilah membantu kejahatan. Kota Tianan adalah milik warga, bukan wilayah pribadi keluarga Nangong. Jika masalah ini sampai ke pusat kota, penguasa kota tidak akan bertanggung jawab. Kejahatan kamar dagang Nanyun tidak termaafkan dan harus dihukum berat. Jenderal Zhao ini adalah seorang aktor hebat, dengan mata, ekspresi, dan sikapnya yang lurus. Jika orang yang tidak berpengetahuan melihat adegan ini, kemungkinan besar mereka akan memuji Jenderal Zhao atas semangatnya yang pantang menyerah. Nangong Yun hampir meledak karena marah. Jenderal Zhao bijaksana dan tegas. Dia adalah berkah bagi kota Tianan. Han Hao mencibir. Kalian penjahat, kenapa kalian tidak menyerah saja sekarang? Apa kalian berencana memberontak? Jenderal Zhao melambaikan tangannya dan berkata, bersiap untuk pertempuran. Ratusan prajurit menghunus senjatanya dan membentuk formasi tempur untuk menyerang. Han Hao juga mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. Para pria keluarga Han, angkat senjata dan bela martabat keluarga kalian. Mari kita bantu Jenderal Zhao. Dikelilingi dari depan dan belakang. Sungguh membuat frustrasi. Penuh kebencian. Semua orang sangat marah sampai mereka hampir muntah darah. Wajahnya penuh kemarahan dan keengganan. Para penjaga keluarga Han sudah sangat elit dan berkuasa. Dan sekarang ada pasukan penegak hukum lain. Jika mereka terus maju, mereka pasti tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Keluarga Han memiliki dukungan yang kuat. Apakah itu sudah berakhir? Pada saat ini, gelombang suara yang dahsyat tiba-tiba turun ke area tersebut, bagaikan kekuatan yang luar biasa. Momentumnya bagaikan binatang buas yang mengerikan, membuat semua orang gemetar hebat. Kau benar-benar tidak menganggapku, Sang Jenderal Kota Tianan, serius. Xiong Tianyan tertawa terbahak-bahak saudaraku, sudah waktunya kamu datang. Pasukan kavaleri elit menyerbu ke tempat kejadian bagaikan semburan perak, dan seluruh tubuh mereka dipenuhi besi dan darah. Inilah unit harimau dan serigala yang ditempa di medan perang. Seorang pria kekar dan kuat keluar dari kerumunan. Ia mengenakan baju zirah jenderal yang megah dan memancarkan aura dingin. Usianya sekitar 40 tahun. Dilihat dari wajahnya, ia agak mirip dengan Xiong Tianyan. Jenderal pendiri kota Tianan Xiong Bing. Jenderal Zhao, petugas keamanan yang tadinya begitu agung dan saleh, kini berkeringat deras dan kakinya gemetar tak terkendali. Ia tak pernah menyangka akan memprovokasi orang seperti itu. Han Hao menunjukkan sedikit ketakutan yang mendalam Jenderal Xiong Bing. Anda. Xiong Bing tiba-tiba membuka matanya dengan marah, dan energi biru putih menyembur keluar, dan arus dingin yang menusuk tulang meletus, menutupi area dalam jarak beberapa ratus meter dengan lapisan es. Mengaum. Raungan yang sangat brutal datang dari belakang Xiong Bing. Energi putih kebiruan itu mengembun dan berubah menjadi seekor beruang raksasa. Aura ganas yang berasal dari zaman kuno menyebar ke segala arah dalam sekejap, membuat ratusan prajurit keamanan pucat dan gemetar hebat hingga mereka bahkan tak mampu memegang senjata mereka dengan mantap. Panggil Yuan Hun. Biksu yang membangkitkan jiwa. Nangong Yun dan Xiong Tianyan dapat memanggil kekuatan Yuan Hun, tetapi mereka tidak dapat membangkitkan seluruh Yuan Hun. Sementara Xiong Bing langsung melepaskan Yuan Hun beruang angin dan salju. Ini menunjukkan bahwa Xiong Bing adalah seorang kultivator sejati di alam kebangkitan jiwa. Han Hao menunjukkan ekspresi ngeri dan putus asa. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Tentu saja membunuhmu. Jiwa beruang angin dan salju bersinar terang, melepaskan kekuatan angin dan salju yang dahsyat.
Xiong Bing melancarkan pukulan dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Han Hao pertama kali berubah menjadi patung es oleh kekuatan es yang memancar. Lalu terkena angin menderu dari tinjunya, dan seluruh patung es itu hancur berkeping-keping. Di kota Tianan, para kultivator di alam kebangkitan jiwa adalah puncak kehidupan. Orang biasa bahkan mungkin tidak pernah bertemu dengan seorang kultivator seumur hidup mereka. Apalagi menyaksikan seorang kultivator di alam kebangkitan jiwa beraksi. Jiwa Xiong Tianyan adalah beruang lava. Jiwa Xiong Bing adalah beruang angin dan salju. Atribut Yuan Hun kedua bersaudara itu benar-benar berbeda. Tetapi keduanya adalah Yuan Hun dengan atribut ganda, dan kultivasi Xiong Bing jauh lebih tinggi daripada Xiong Tianyan. Xiong Tianyan saat ini hanya dapat membangkitkan sebagian kecil kekuatan Yuan Hun. Sementara Xiong Bing dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan Yuan Hun untuk memperkuat dirinya. Efektivitas tempur mereka tidak setara. Kamu juga pantas mati. Jenderal. Ampuni nyawaku. Sebelum Jenderal Zhao dari keamanan publik sempat berlutut dan memohon belas kasihan, Xiong Bing juga meninjunya. Tanpa ragu, ia dibekukan menjadi patung es oleh kekuatan es, lalu dicabik-cabik di tempat oleh angin tinju yang dahsyat. Salah satunya adalah wakil presiden kamar dagang Blackwater. Salah satunya adalah Jenderal Zhao, petugas keamanan kota Tianan. Xiong Bing membunuh kedua tokoh penting ini di tempat tanpa memberikan alasan apapun. Miliki kemampuan. Mengapa seseorang perlu alasan untuk membunuh seseorang? Xiong Tianyan tertawa terbahak-bahak lega sekali. Lega sekali. Bajingan-bajingan itu memang pantas mendapatkannya. Tapi mati di bawah tinju salju kakak adalah kelegaan bagi mereka. Xiong Bing perlahan menarik kembali jiwa Yuannya yang menakutkan dan menatap tajam ke arah Xiong Tianyan. Kamu sudah berusia lebih dari 30 tahun. Jangan harap aku akan membereskan kekacauanmu setiap kali kamu mendapat masalah. Xiong Bing bingung harus berbuat apa dengan saudaranya. Ia melirik Meng Qingwu dan yang lainnya, lalu melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Jenderal ini diperintahkan datang ke sini untuk menyelidiki. Sekarang setelah kita mengetahui situasi dasarnya, kalian harus menjelaskan seluruh prosesnya lagi. Xiong Bing adalah jenderal pendiri kota Tianan. Ia memegang posisi kekuasaan dan wewenang yang tinggi, hampir kedua setelah wali kota. Bagaimana mungkin Meng Qingwu berani mengabaikannya? Ia segera menjelaskan kejadian itu secara rinci. Wajah Xiong Bing memerah karena marah. Dagang Blackwater macam apa ini? Apa mereka benar-benar berpikir tidak ada yang berani bergerak dengan kekuatan sebesar itu di belakang mereka? Jenderal ini akan memberi mereka pelajaran hari ini. Seluruh pasukan akan menutup tempat kejadian perkara, menangkap semua anggota keluarga Han, dan menyita semua harta benda mereka. Siapapun yang melawan akan dibunuh tanpa ampun. Janji. Seluruh pasukan mulai bergerak. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Kamar dagang Blackwater sudah sepenuhnya rampung. Anggota keluarga Han menyerah satu persatu. Semuanya dibelenggu. Semua harta benda mereka dipindahkan, dan seluruh keluarga digeledah. Tak lama kemudian, seorang perwira berlari menghampiri Xiong Bing dan berkata, "Jenderal, kami menghitung jumlah orang dan tidak menemukan Han Song, tetapi kami menemukan jalan rahasia. Banyak barang berharga keluarga Han telah segera dipindahkan." Xiong Bing berkata dengan wajah dingin, "Bajingan ini lolos? Segera beri perintah untuk mengeluarkan surat perintah pencarian dan melakukan perburuan di seluruh kota." Sisi lainnya, Meng Qingwu mulai menyibukkan diri dengan merawat para korban. Meskipun sulit untuk menguraikan air STX, ada solusi di era ini, dan Cui terlalu malas untuk memberikan instruksi. Karena terlalu banyak pengetahuan bukanlah hal yang baik. Bagaimana jika seseorang menangkapnya sebagai kelinci percobaan untuk penelitian? Setelah yang terluka dirawat, Meng Qingwu menemukan Cui dan berkata, "Keluarlah, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Gadis ini tidak akan begitu pendendam. Apakah dia masih memikirkan tentang hukuman fisik?" Melihat tatapan Cui yang menghindar dan waspada, wajah cantik Meng Qingwu memerah dan ia menghentakkan kakinya dengan marah. "Apa yang kau pikirkan? Kita impas sekarang. Jangan bahas itu lagi nanti. Kalau ada orang ketiga yang tahu, hati-hati denganku." Ia memberi isyarat mengangkat tangan dan menebas dengan pisau. Cui mengerjap dan berkata terus terang, "Aku mengerti, aku mengerti. Aku pasti tidak akan memberitahu siapapun tentang pemukulan terhadap nona muda itu." "Mengapa kamu berteriak sekeras itu?" Meng Qingwu sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Entah kenapa, setiap kali berada di dekat Cui, ia selalu merasa sangat kesal. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri, tetapi dadanya yang naik turun secara berlebihan membuat mata Cui terbelalak. Melihat ini, ia kembali menggertakkan gigi. Ia ingin mengucapkan terima kasih dengan benar, tetapi akhirnya hanya bisa mengucapkan dua kata yang terdengar datar, "Terima kasih." Cui sama sekali tidak peduli, dan melambaikan tangannya dengan santai. "Dan sok kita ini keluarga. Ucapan terima kasih terlalu formal. Tapi kamu harus patuh di masa depan. Kalau kamu melakukan hal yang keterlaluan seperti ini lagi, hukumannya tidak akan semudah memukul pantat." Alis wanita tertua itu hampir terangkat ke langit. Ini adalah tanda lain dari kegilaan. "Hei, gadis ini cantik, tapi dia pemarah sekali.
Sebaiknya kau hargai hidupmu dan menjauhlah dari wanita muda itu. Cui cepat-cepat berkata, tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Tunggu. Meng Qingwu memanggilnya lagi, menggertakkan giginya dan mengingatkannya. Han Song belum tertangkap. Hati-hati saat kau keluar nanti. Kalau orang ini ingin balas dendam, dia akan menyerangmu duluan. Cui merasa sedikit tersanjung. Wanita tertua datang kembali khusus untuk memperingatkan saya? Apakah sikap proaktif terhadap saya ini berarti mereka peduli dan menghargai peningkatan langsung saya? Hal semacam ini memang perlu diwaspadai, karena 2 hari terakhir ini terlalu mencolok dan mudah menimbulkan masalah. Namun, Han Song tidak mengkhawatirkannya. Ia hanya takut kakek tua Li Changyun akan datang dan membuat masalah. Cui kembali ke rumah, mengaitkan jarinya dan berkata, orang tua Zhang di sana, kemarilah. Zhang Liqing sedang minum teh bersama Xiong Tianyan di dalam ruangan, dan segera berjalan menghampiri Cui dengan gembira. Meng Qingwu masuk ruangan dan ketika melihat pemandangan ini, ia sangat marah hingga hampir muntah darah. Ia ingin mencabik-cabik Cui. Zhang Liqing memang tidak sekuat Xiong Bing, tetapi pengaruhnya memang sangat kuat. Ia bisa datang memenuhi panggilan pemuda seperti itu. Di mana martabat tuannya? Di manakah letak keutamaan menghormati orang tua dan menyayangi orang muda di kalangan anak muda? Cui duduk tanpa sadar, menatap lelaki tua pendiam di sebelahnya. Ia menyesap tehnya sebelum berkata, terima kasih sudah menjaga tempat ini tetap rapi hari ini. Kalau tidak, lelaki tua bermargali itu pasti sudah membunuhku sejak lama. Zhang Liqing segera melambaikan tangannya sudah seharusnya. Sudah seharusnya. Aku belum pernah melakukan hal gila seperti ini selama bertahun-tahun. Setelah semua keributan hari ini, aku merasa 30 tahun lebih muda. Kau punya karakter yang baik. Sepertinya aku salah paham sebelumnya. Cui menulis daftar bahan dan menyerahkannya kepada lelaki tua itu. Bagaimana kalau begini? Kau kumpulkan bahan-bahannya sesuai daftar. Penawar racun pengikis jantung yang kau inginkan terbuat dari ramuan ini. Kau memang bisa 30 tahun lebih muda, asalkan racunnya dihilangkan. Zhang Liqing sangat gembira. Saya telah tersiksa oleh racun pemakan jantung ini selama 15 tahun. Dia mencari di semua buku kuno dan semua ahli alkimia, tetapi tidak menemukan solusi. Namun, Cui memberinya harapan. Bagaimana mungkin Zhang Liqing tidak bahagia? Zhang Liqing membungkuk dalam-dalam dan berkata, aku tidak punya cara untuk membalas kebaikanmu dalam memberiku kehidupan baru. Bah, kamu sudah tua. Kenapa kamu bicara begitu? Sungguh sial. Cui melirik Xiong Tianyan dan berkata, Xiong Tianyan, tidakkah kamu ingin menjadi murid Meng Yingning? Sekarang, kamu punya kesempatan. Pergi dan sempurnakan penawar racun ini. Selama kamu bisa, aku setuju. Xiong Tianyan menunjukkan ekspresi gembira dan segera mengambil daftar bahan-bahannya buah bergaris ungu, rumput bangkai, serangga 9 bawah, getah pohon ek darah hitam. Aneh, ini semua racun. Cui menjawab, racun erosi jantung sulit disembuhkan dengan cara biasa. Cara terbaik adalah melawan racun dengan racun. Aku akan memberimu cetak biru untuk susunan alkimia. Memurnikan penawar ini sulit. Kau bisa meminta bantuan Pak Tua Zhang atau orang lain. Apakah kau bisa menyelesaikannya tergantung pada bakatmu. Xiong Tianyan melihat desain susunan alkimia dan hampir menjulurkan matanya. Wajah yang besar, tebal, dan hitam tiba-tiba berubah menjadi ungu. Susunan alkimia macam apa ini? Saya bahkan hampir tidak dapat memahaminya. Namun, Xiong Tianyan bersumpah bahwa ini adalah susunan alkimia paling sempurna yang pernah dilihatnya seumur hidupnya. Ada banyak rune dan diagram susunan di atasnya, yang hampir tak pernah terdengar, dan strukturnya juga luar biasa. Dari perspektif keseluruhan, susunan ini tampak alami dan seperti sebuah karya seni. Dia merasa seperti setiap sel dalam tubuhnya berteriak. Tidak sabar untuk menggambarnya. Jika Xiong Tianyan dapat mempelajari susunan alkimia ini secara menyeluruh, dia akan dapat memperoleh keuntungan besar yang tak terbayangkan. Keduanya berpamitan dan pergi dengan tergesa-gesa. Apa yang diberikan Cui kepada Xiong Tianyan tentu saja bukan arai alkimia 5 elemen 80.000. Di era ini, benda itu adalah pengetahuan yang setara dengan pengetahuan para dewa, dan tentu saja tidak boleh diperlihatkan di depan umum. Jika tidak, akibatnya akan tak terbayangkan. Saat ini, Cui paling-paling dianggap sebagai seorang jenius super. Para jenius ada di mana-mana akhir-akhir ini, jadi tidak mengherankan. Namun, jika 5 elemen dan 80.000 susunan alkimia universal terbongkar, ia bukan hanya seorang jenius yang mengerikan. Cui pasti akan ditangkap oleh pasukan-pasukan top di benua ini dan dijadikan kelinci percobaan untuk penelitian pembedahan. Penawar racun penghancur jantung adalah pil detoksifikasi tingkat 2. Pil detoksifikasi jenis ini agak istimewa dan tidak konvensional. Pil ini tidak dapat dibuat dengan susunan alkimia biasa dan membutuhkan metode pemurnian yang unik dan eksklusif. Yuan Li Cui masih jauh dari cukup untuk membuatnya. Xiong Tianyan belum mencapai alam kebangkitan jiwa, dan memurnikan obat tingkat 2 cukup sulit, tetapi ia bisa menganggapnya sebagai ujian.
Fakta bahwa ia bahkan tidak bisa menyelesaikan ujian ini menunjukkan bahwa bakat Xiong Tianyan dalam memurnikan obat biasa-biasa saja, jadi ia tidak perlu mempelajari ilmu Cui. Mata cerah Meng Qingwu memancarkan pandangan aneh. Saya semakin sulit memahami orang ini. Mengapa dia menjadi Buddha di pasar Buddha padahal pengetahuannya begitu mendalam di usia semuda itu? Saat ini, Meng Yingying membawa pulang Nangong Yun. Meng Yingying berkata dengan muram, Bibi Lin sudah tidak dalam bahaya lagi setelah perawatan. Kami akan memulangkan mereka untuk memulihkan diri. Xiao Hu dan Tian Tian tampaknya sangat terdampak, mungkin mengalami trauma mental. Saya telah meninggalkan beberapa ratus koin emas atas nama keluarga agar mereka bisa memiliki cukup makanan dan pakaian di masa mendatang. Saya harap mereka bisa segera pulih. Mendengar ini, Meng Qingwu dipenuhi kesedihan yang mendalam di wajah cantiknya. Meskipun penjaga Meng melakukan kesalahan, dia seharusnya tidak melampiaskan amarahnya kepada keluarganya. Carilah seseorang dari kamar dagang untuk mengurus mereka. Kakak, apa rencanamu selanjutnya? Meng Qingwu berambisi mengembangkan pasar farmasi, menghabiskan sebagian besar dana kamar dagang untuk membeli peralatan, formula, dan bahan baku, serta merekrut ahli alkimia dari luar kota dengan gaji tinggi. Namun, setelah pukulan ini, apotek Nanyun dipastikan tidak dapat beroperasi lagi. Sekarang setelah banyak investasi yang gagal, kamar dagang Nanyun pasti akan terjerumus dalam krisis utang karena harus membayar denda kepada alkemis atas pelanggaran kontrak dan mengganti sebagian kerugian para korban. Meng Qingwu patah hati dan berkata dengan sedih, saya berencana untuk berpisah dan menjual bisnis ini untuk melunasi utang-utang. Kita akan mengambil apapun yang tersisa dari kamar dagang. Jika kita tidak bisa melanjutkan, kita akan menutupnya. Kita akan pergi dan mencari tempat yang tenang untuk menjalani hidup kita dengan damai dan tenang. Kak, umurmu baru 22 tahun. Kamu harus semangat dan jangan menyerah seperti ini. Meng Yingying sangat khawatir dengan sikap negatif kakaknya. Ia langsung mengedipkan mata pada Cui di sampingnya dan berkata, tidak masalah jika kamar dagang Nanyun tidak bisa melanjutkan. Kakak sangat cakap. Jika ada kesempatan, dia pasti akan mencapai prestasi yang lebih tinggi. Cui, benar kan? Meng Yingying berharap Cui dapat membantu berbicara dan menyemangati adiknya agar ia dapat ceria kembali. Alhasil, sepasang mata yang berbinar dan penuh sugesti itu sama sekali diabaikan oleh seseorang. Cui menyentuh perutnya dan berkata lemah, aku belum makan seharian, dan perutku sudah lapar. Ayo ke kabinku, aku akan mentraktirmu makan. Meng Yingying menggembungkan pipinya dan menatap dengan matanya, seolah ingin menerkam dan menggigitnya. Kenapa ekspresimu begitu galak? Kamu belum makan apa-apa seharian. Bagaimana kalau kamu kelaparan? Cuhui sangat tegas dan mengabaikan ketidakpuasan gadis kecil itu. Makan adalah hal terpenting sekarang. Pergi makan. Patuhlah. Sungguh kurangnya pemahaman. Wanita muda kedua sangat tidak puas, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Malam harinya, ketiga wanita itu datang ke kabin Cui. Nangong Yun langsung tercengang. Gubuk itu bukan hanya tua dan bobrok, tetapi bahkan tidak berjendela. Gubuk itu gelap, pengap, dan panas. Membiarkan orang tinggal di tempat seperti itu sungguh menyiksa. Cui tinggal di tempat hantu seperti itu? Inikah perawatan untuk seorang jenius super? Nangong Yun merasa kasihan pada Cui Yiming. Cui sungguh baik hati. Jika aku jadi kamu, aku pasti sudah merobohkan rumah keluarga Meng sejak lama. Begitu Meng Yingying memasuki ruangan, ia langsung mengambil teko dan menuangkan energinya seperti seorang tuan rumah Cui. Ambil bahan-bahannya. Kalian minum teh dulu. Sebuah susunan energi bercahaya muncul dari dasar teko, dan teh di dalamnya langsung memanas. Hanya dalam beberapa detik, air mulai mendidih sedikit, dan yang tertuang hanyalah teh panas. Mata indah Nangong Yun berkilat aneh menarik. Bagaimana teko bisa otomatis panas? Meng Yingying berkedip pada rangkaian pemanas yang ditinggalkan Cui. Nangong Yun menepuk pahanya dengan gembira. Hebat! Ini benar-benar hebat. Aku tumbuh besar tanpa tahu kalau arai Yuan Li bisa digunakan untuk membuat teh. Sepasang mata cerah Meng Qingwu berkedip sedikit. Di sini pengap dan panas. Haruskah kita pindah tempat? Keringat membasahi sekujur tubuh Nangong Yun, dan keringat itu membasahi pakaian kasar tipisnya. Kulit putih susunya terlihat samar-samar, membuatnya tampak tidak terlalu liar dan seksi seperti biasanya, melainkan lebih menggoda. Pada saat ini, wus-wus-wus, angin sepal-sepal bertiup dari kedua sisi. Nangong Yun merasa segar, tetapi di saat yang sama, ia merasa sangat aneh angin. Dari mana angin itu berasal? Seperti neraka. Meng Yingying menepuk-nepuk dinding sambil tersenyum luar biasa. Ya, ini adalah susunan energi peninggalan Cui. Meskipun tidak terlalu berguna, susunan energi ini dapat menarik aliran udara di dalam ruangan, sehingga menghasilkan konveksi udara. Hebat. Benar-benar hebat. Aku harus minta Cui membantuku memasang beberapa di rumah. Mata Nangong Yun berbinar, dan dia langsung berkata kepada Meng Qingwu, Saudari Qingwu, bagaimana menurutmu? Alis Meng Qingwu sedikit berkerut. Dia tengah memikirkan sesuatu dalam diam, dan dia sedikit linglung.
Siapa sangka Meng Yingning berkata secara misterius, ini bukan apa-apa, aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang lebih menarik. Nangong Yun orangnya sangat ingin tahu, dan dia dengan bersemangat memberi salam. Benarkah? Cepat. Aku ingin melihatnya. Tunjukkan padaku sekarang. Bang! Kabinnya menyala. Ruangan yang gelap dan suram menjadi terang. Keduanya terkejut, dan ketika mereka mendongak, wajah cantik mereka membeku bersamaan, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang luar biasa, dan mulut mereka begitu lebar sehingga sebuah apel dapat dimasukkan ke dalamnya. Kali ini, Nangong Yun benar-benar tercengang ini. Ini luar biasa. Tutup kaca kecil itu bisa bersinar. Kakak senior, kau tidak mengerti. Meng Yingning jarang pamer dan duduk dengan bangga biar ku beritahu. Ini namanya bola lampu. Bola lampu? Nama yang aneh. Aku belum pernah mendengarnya. Suara Meng Qingwu sedikit bergetar. Mungkinkah ini juga diciptakan oleh Cui? Tentu saja itu diciptakan oleh Cui. Dia menggambar beberapa susunan gaya dan memasukkan gaya ke dalamnya. Mereka berinteraksi satu sama lain dan akhirnya menghasilkan cahaya. Salah satunya adalah kakak perempuan tertua yang ia hormati dan takuti, dan yang lainnya adalah kakak perempuan tersayangnya. Ketika Meng Yingning melihat ekspresi kagum dan kagum mereka, ia merasa sangat bangga. Ini jelas merupakan penemuan Cui. Tetapi entah bagaimana, hal itu membuatnya merasa sangat bangga, seolah-olah ia telah menciptakannya sendiri. Sungguh jenius. Seorang jenius yang langka di dunia. Bagaimana orang biasa bisa menciptakan hal seperti itu? Cui mengirimkan sejumlah besar material. Daging babi api, daging buaya adas bintang, akar teratai giok hitam berusia ratusan tahun, cabai awan merah, buah sanyang, ginseng putih. Setengah dari sejumlah besar material yang dibawa Cui adalah daging monster. Dan setengahnya lagi adalah material obat yang berharga. Meng Yingning melompat dan menggembungkan pipinya. Lalu berkata, mana stea favoritku? Kacau sekali. Ada apa dengan semua stea itu? Kau sungguh hambar. Cui mengambil panci bergambar susunan Yuanli dan berkata, lihat, kau beruntung hari ini. Aku akan memasak untukmu sendiri dan membuat tumisan. Bagaimana? Ini juga bisa digunakan untuk memasak. Meng Yingning dan Nangong Yun sama-sama tercengang. Cui menuangkan minyak dan memanaskannya. Minyak tersebut juga diekstraksi dari monster. Setelah beberapa saat, aromanya yang kaya tercium. Kemudian, ia menuangkan irisan daging babi dan menggunakan susunan Yuanli untuk memecah energi yang terikat dalam daging monster. Memungkinkan daging segar matang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, ia menambahkan cabai merah dan berbagai bumbu. Sepiring daging babi goreng dengan cabai yang harumnya menggoda sudah siap. Sekitar 20 menit kemudian, beberapa piring hidangan tumis lezat disajikan di meja, termasuk daging babi tumis cabai, irisan akar teratai tumis, dan daging buaya rebus. Sekilas, nama hidangan ini tidak terdengar aneh. Faktanya, bahan-bahan yang digunakan adalah daging monster atau bahan obat-obatan berharga. Belum pernah ada cara makan seperti itu di daratan utama. Cui memegang setumpuk besar ramuan obat dan seekor ikan bersisik perak, lalu berkata, aku akan membuat sepanci sup ikan lagi. Kalian bisa makan dulu. Terima kasih kembali. Biar aku coba dulu. Meng Yingning dengan cekatan mengambil sepasang sumpit, mengambil beberapa potong besar daging babi hutan yang dibakar lalu memasukkannya ke dalam mulutnya, sambil menggembungkan kedua pipinya. Tampak sangat imut. Ia mengunyah dengan penuh semangat selama beberapa detik, membeku selama beberapa detik, lalu kembali menolak, mengunyah semakin cepat. Matanya tampak berbinar, wajahnya yang cantik memerah, dan ia menarik kegirangan. Begitu harum, begitu lembut, begitu pedas, begitu lezat. Ini terlalu berlebihan. Ini benar-benar bagus. Dua saudari, ayo dan cobalah. Meng Qingwu mencicipi sepotong akar teratai giok hitam dengan ragu. Akar ini merupakan bahan obat yang sangat berharga yang digunakan untuk membuat salep dan ramuan penyembuh. Namun, setelah Cui menggunakannya sebagai bumbu masakan dan menumisnya dengan daging babi suir, rasanya sungguh lezat dan nikmat, dengan aroma yang memikat hingga membuat orang ingin menelan ludah. Menakjubkan. Sulit dipercaya. Bisakah tanaman obat dimakan sebagai sayuran? Nangong Yun makan sepotong daging buaya adas bintang yang direbus. Dagingnya padat dan alot, dan rasanya sungguh lezat. Energi pelindung dalam daging monster telah hancur total, dan rasanya tidak berbeda dengan makanan biasa. Namun, kualitas dagingnya jauh lebih unggul daripada makanan biasa, dan nutrisinya bahkan lebih baik. Aku tak percaya. Daging monster dan tanaman obat dapat diolah dengan cara ini, tidak hanya rasanya yang lezat, tetapi nutrisinya juga dapat dikembangkan sepenuhnya. Makanan yang dimasak dengan daging monster dan herba obat ini tentu dapat membantu meningkatkan kekuatan. Meskipun efeknya tidak langsung sama seperti obat, makanan ini dapat meningkatkan dan memperbaiki kebugaran fisik dengan sangat lembut. Ada juga metode utama memasak daging monster di daratan. Pada kenyataannya,
Keluarga besar atau faksi kuat manapun akan mewajibkan murid-murid mereka untuk mengonsumsi sejumlah ramuan obat atau daging binatang ajaib setiap hari untuk memperkuat fisik mereka dan dengan demikian membantu kultivasi mereka. Namun, memasak daging binatang ajaib relatif merepotkan, membutuhkan api yang cukup kuat dan panas untuk memanggangnya secara menyeluruh. Mustahil melakukannya tanpa kemampuan atau peralatan tertentu, dan rasanya pun semakin tak terjamin. Daging monster yang dimakan orang umumnya sudah tua dan kasar, hampir mustahil ditelan, dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan makanan lezat. Tidak diragukan lagi, metode memasak Yuanli yang mudah, efisien, dan cepat ini, tentu saja, sangat menjanjikan. Hampir tidak diragukan lagi Anda akan menghasilkan banyak uang. Mengerti. Akhirnya mengerti. Meng Yinging diam-diam melirik Cui yang sedang sibuk memasak sup, dan perasaan hangat perlahan mengalir di hatinya. Meskipun tanpa acuh tak acuh dan sinis di permukaan, sebenarnya dia orang yang sangat bijaksana. Bukan berarti dia tidak mengerti isyaratnya sendiri, tetapi alih-alih membujuk seseorang secara lisan, pendekatan yang lebih langsung dan intuitif akan lebih baik. Kamu pintar. Wanita kedua sangat puas. Aku tidak akan repot-repot denganmu kali ini. Ketika Cui membawakan sup ikan, dengan keringat bercucuran, meja makan berantakan. 3 piring kosong dan semua paprika telah dimakan Meng Yinging. Ketiga wanita cantik itu baru saja selesai berkelahi, dan keringat bercucuran. Mereka tampak sangat nyaman, dan kaki putih ramping mereka tampak semakin putih dan menarik di bawah cahaya. Cui tercengang sial, apa yang harus aku makan kalau begitu? Nangong Yun mengertakkan gigi, tampak tidak puas, katanya. Kau ini berlama-lama saja, siapa lagi yang bisa kau salahkan? Cepat bawakan sup ikannya. Kakak, aku belum kenyang. Berhenti. Ini milikku. Berhenti bicara omong kosong. Setidaknya ada 5 jenis tanaman obat dalam sup ikan sisik perak, yang tidak hanya sangat meningkatkan cita rasa sup ikan, tetapi juga sangat meningkatkan nilai gizinya, dan memiliki efek mengatur tubuh dan memperkuat kebugaran fisik. Cui mengandalkan ramuan untuk meningkatkan Yuanli-nya ke tingkat ketiga pemurnian tubuh, tetapi kekuatan fisiknya masih perlu ditingkatkan. Menggunakan obat-obatan untuk memperkuat tubuh bukanlah hal yang mustahil, tetapi mengonsumsi ramuan dalam jangka panjang akan mudah membuat tubuh bergantung, yang tidak kondusif untuk perkembangan jangka panjang di masa depan. Suplemen makanan tidak diragukan lagi merupakan cara yang relatif lembut dan stabil. Ketiga wanita cantik itu sama sekali tidak peduli dengan citra mereka, dan tidak bersimpati kepada Cui yang bekerja keras. Mereka membagi sebagian besar ikan dalam sekejap, dan Cui terpaksa hanya bisa menghabiskan supnya. Harapan besar sudah terpendam di hati, dan kini ia semakin dipenuhi kerinduan masakan Yuanli memang punya potensi besar. Saudari Qingwu, kamar dagang Nanyun ini sudah hancur, dan sungguh menyebalkan untuk dipertahankan. Mengapa tidak menjualnya dan memulai bisnis baru bersama kami? Meng Qingwu memang sedikit tergoda meskipun masakan Yuanli enak. Aku penasaran apakah ada batasannya. Cui, bisakah kau mengenalkannya padaku? Melihat adiknya tertarik, Meng Yinging segera menggaruk kepalanya dengan cemas. Kakak bertanya sesuatu padamu. Cepatlah beritahu aku. Cui menghabiskan suapan terakhir supnya dan menyajikannya dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Memasak dengan kekuatan elemental adalah teknologi yang aman dan praktis. Teknologi intinya adalah susunan kekuatan elemental tipe memasak khusus. Tidak ada kekurangan yang berarti. Meng Qingwu tidak percaya, benarkah? Tidak ada kekurangan? Kalau ada batasannya, cuma 2. Pertama, bahan alatnya, dan kedua, tingkat keahlian kokinya. Susunan energi level 1 memasak makanan level 1, dan susunan energi level 2 memasak makanan level 2. Dengan kata lain, semakin tinggi level makanannya, semakin kuat susunan energinya, dan semakin tinggi pula level kultivasi sang koki. Panci besi hitam yang kami gunakan saat ini paling banyak hanya mampu menahan formasi level 1. Energi formasi energi memasak level 2 terlalu kuat untuk ditahan oleh panci besi hitam. Kami perlu menggunakan besi hitam untuk membuat panci tersebut, dan besi hitam harganya puluhan kali lipat lebih mahal daripada besi hitam. Ini sama sekali bukan cacat. Rangkaian gaya yang lebih canggih ini, tentu saja, membutuhkan pembawa yang lebih canggih dan gaya yang lebih canggih untuk menggerakkannya. Ini sudah diketahui semua orang. Oleh karena itu, untuk memasak daging monster level 2, Anda harus terlebih dahulu menemukan besi hitam atau logam berkualitas tinggi lainnya untuk membuat panci Yuanli. Di saat yang sama, Anda membutuhkan seorang koki yang telah mencapai alam kebangkitan jiwa untuk memasak sendiri agar Anda dapat mengaktifkan formasi Yuanli level 2. Hanya ada puluhan orang di alam kebangkitan jiwa di seluruh kota Tianan. Siapa yang tidak berstatus tinggi? Siapa yang ingin menjadi koki? Faktanya, susunan gaya unsur level 1 jauh lebih dari cukup, dan pasarnya tak terbayangkan. Melihat peluang yang terbuka lebar, Cui langsung berkata terus terang, saya berencana mendirikan kamar dagang. Namun, saat ini saya tidak punya kekuasaan, pengaruh, dan uang. Jika Anda bersedia membantu saya sebagai mitra, tentu saja saya akan memberikan beberapa saham awal. Bagaimana menurut Anda?
Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis besar? Ya, tentu saja. Nangong Yun berdiri lebih dulu aku ikut. Meng Yingying mengangkat tangannya dan berkata, saya ingin bergabung. Meng Qingwu bertanya langsung dengan tatapan tajam. Apa nama kamar dagangmu? Cui berkata tanpa berpikir kamar dagang ajaib. Beberapa suara persetujuan terdengar bersamaan. Mata Nangong Yun berbinar, ini nama yang bagus. Bola lampu? Panci Yuanli? Ini adalah penemuan besar yang cukup mengguncang kerajaan, tetapi di mata Cui, itu hanyalah dasar-dasarnya. Bahkan di era di mana ia hidup, penemuan itu hampir punah. Terbang di angkasa, berlari di darat, berenang di air, dari alat komunikasi sampai senjata perang, dari komputer berkekuatan super sampai internet susunan kekuatan, dari mesin boneka sampai kecerdasan buatan, semua hal menakjubkan ini akan terjadi puluhan ribu tahun kemudian, asalkan waktu dan kondisinya tepat. Cui berkesempatan untuk mewujudkannya. Saat ini, baik itu materi, kemampuan, bakat, sumber daya regional, maupun tingkat produksi, semuanya terlalu lemah, sehingga hampir semua hal yang dipikirkan Cui tidak dapat dilakukan. Makanlah sedikit demi sedikit dan berjalanlah selangkah demi selangkah. Jika kamu melangkah terlalu jauh, telurmu bisa mudah robek. Dari sudut pandang dunia, kota Tianan itu kecil, dan negara ini kecil, hanya setetes air di lautan. Begitu kita berlayar, kita ditakdirkan untuk memulai perjalanan panjang. Cui memancarkan semangat yang mampu menyihir orang. Hidup ini terlalu membosankan. Aku ingin menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit dan mengubah dunia sedikit demi sedikit. Ikutlah denganku. Meng Qingwu, Meng Yingying, dan Nangong Yun semuanya terkejut. Karena dalam sekejap, Cui tampak telah menjadi orang yang berbeda. Ambisinya terlalu besar. Apakah benar-benar mungkin untuk melakukan ini? Namun, mereka bertiga sangat menantikannya dan merasa sangat bersemangat. Hidup ini singkat, jadi mengapa tidak mencobanya? Anda masih harus punya mimpi, untuk berjaga-jaga jika mimpi itu jadi kenyataan. Butuh waktu 2 hari untuk membersihkan kekacauan itu. Meng Qingwu membawa beberapa orang untuk mengajukan pendaftaran kamar dagang baru. Pembentukan kamar dagang ini membutuhkan beberapa persiapan, dan pendaftaran hanyalah langkah awal. Namun, berkat koneksi yang dimiliki oleh Nangong Yun, prosedur yang rumit ini dapat diselesaikan secepat mungkin. Tiba-tiba terdengar suara lolongan binatang buas di jalan di depan. Lihat! Penunggang serigala. Orang-orang dari tentara bayaran taring serigala. Para tentara bayaran taring serigala sedang membagikan keuntungan kepada warga, semuanya cepat dan ambil sebagian. Mata penduduk kota menunjukkan kekaguman dan kekaguman. Kelompok tentara bayaran taring serigala adalah salah satu dari 3 kelompok tentara bayaran utama di bawah keluarga Ye. Kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga bahkan penguasa kota pun harus menghormati mereka. Lagi pula, ini adalah kelompok tentara bayaran yang besar dengan puluhan ribu prajurit elit. Saat itu, lebih dari 100 tentara bayaran agung berjalan menuju jalan, memimpin binatang-binatang ajaib seperti serigala raksasa dan banteng raksasa. Punggung setiap binatang ajaib penuh dengan anggur merah, bir, minyak goreng, roti, tepung, dan beras, yang dibagikan gratis kepada warga yang lewat. Semuanya, jangan terburu-buru. Setiap orang punya bagian. Setiap orang punya bagian. Kamar dagang Wolfang akan membuka cabang di kota Tianan. Ini presiden cabang, Ye Han. Mohon dukungannya di masa mendatang. Warga meninggalkan kota dengan gembira setelah menerima tunjangan gratis mereka, taplak lagi memuji para tentara bayaran taring serigala. Orang-orang aneh ini memang jago mengobarkan semangat. Seorang pemuda berusia di bawah 20 tahun duduk di punggung seekor serigala perang, dikelilingi oleh tentara bayaran. Ia mengenakan baju zirah perak dan tampak sangat agung. Ia memiliki penampilan yang tampan, tetapi tatapannya dingin dan tajam, serta aura yang kuat dan arogan. Bukankah ini Ye Han, putra tertua Tuan Ye Xiong? Inilah jenius kita yang terkenal di kota Tianan. Bukankah Tuan Ye Xiong mengirimnya ke kota utama Zhongzhou untuk berlatih setahun yang lalu? Mengapa dia dikirim kembali sekarang? Ada 8 provinsi dan kabupaten di kerajaan Xia Selatan, dan Zhongzhou adalah salah satunya. Markas besar keluarga Ye terletak di kota utama Zhongzhou. Kota Tianan hanyalah kota biasa yang berada dalam jangkauan pengaruh. Ye Xiong adalah seorang tetua keluarga Ye. Ia dikirim ke kota Tianan 10 tahun yang lalu untuk mengelola industri keluarga Ye di kota Tianan. Di antara banyak putra Ye Xiong, ia paling menghargai 2 orang. Seorang putra bungsu, Ye Feng. Putra tertua, Ye Han. Ye Feng memiliki bakat luar biasa dalam alkimia, sehingga ia dikirim untuk belajar di bawah bimbingan Li Changyun. Putra sulungnya memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi, sehingga ia dikirim ke Zhongzhou untuk berkembang lebih baik dengan bantuan sumber daya keluarga. Saat tatapan dingin Ye Han menyapu kerumunan, ia tiba-tiba melihat sosok yang tinggi dan seksi. Ia segera menjilat bibirnya dan perlahan berjalan menghampiri serigalanya. Presiden Meng Qingwu, setelah lebih dari setahun, Anda menjadi semakin cantik dan menawan.
Meng Qingwu menjawab dengan dingin terima kasih atas pujiannya. Saya pikir Anda mungkin penasaran mengapa saya kembali. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku sama sekali tidak tertarik untuk mengetahuinya. Mata Ye Han berkilat tajam. Kota Tiannan akan mendirikan cabang kamar dagang taring serigala. Cabang ini telah mengambil alih semua aset keluarga Han dan sekarang berada di bawah manajemen saya. Ngomong-ngomong, saya sungguh berterima kasih. Meng Qingwu menggigit bibirnya tetapi tidak mengatakan apapun. Ye Han mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, harus kuakui, kamar dagang Nanyun sudah keterlaluan. Kali ini, bahkan keluarga Ye di kota utama Zhongzhou pun menyadari keberadaanmu. Seharusnya kau tahu dalam hatimu bahwa kau bahkan bukan semut di hadapan keluarga Ye Zhongzhou. Kami bisa menghancurkanmu hanya dengan jentikan jari. Ancaman nyata. Aku benar-benar tidak menduganya. Meng Qingwu merasa agak berat hati. Serigala baru saja pergi, dan harimau itu datang lagi. Kali ini, dia dalam masalah besar. Sekaranglah saatnya mempersiapkan pembentukan kamar dagang baru. Jika ada lawan sekuat itu yang mengawasi dengan ketat, saya khawatir kita akan terhambat dalam melakukan apapun. Ye Han menyipitkan matanya dan menatap Cui di sampingnya kalau aku tidak salah. Ini Cui yang melukai saudaraku dengan serius, kan? Ini aku, kakekmu. Cui tak pernah tahu bagaimana bersikap sopan. Bagaimana kau bisa begitu tak tahu malu? Nona muda itu tidak tertarik berbicara denganmu, tapi kau masih berani datang dan mengobrol denganku. Minggir, minggir. Ekspresi Ye Han langsung berubah. Beberapa tentara bayaran menghunus senjata mereka pada saat yang sama beraninya kau. Ye Han melambaikan tangannya agar para tentara bayaran menarik kembali senjata mereka. Senyum licik tersungging di bibirnya. Keluarga Ye dari kota Tiannan hampir menghancurkan keluarga Meng Enyu. Dalam 6 tahun terakhir, kekuatan kami telah meningkat berkali-kali lipat, belum lagi dukungan dari klan-klan besar. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kalian bisa menahan amarah kami. Wajah suster Meng Qingwu menjadi pucat. Ini pada dasarnya berarti mereka adalah orang-orang yang mengakui bahwa apa yang terjadi 6 tahun lalu adalah apa yang terjadi. Mungkinkah orang tuaku benar-benar dibunuh oleh keluarga Ye? Binatang ini. Mata Meng Yingying memerah saat ia hendak bergegas keluar, tetapi ditangkap oleh Meng Qingwu. Meng Qingwu berkata kepada Ye Han, kamar dagang Blackwater membakar diri. Ini adalah fakta yang diketahui semua orang di kota Tiannan. Kamar dagang Nanyun telah menderita kerugian besar. Kami tidak berniat menjadi musuhmu. Kami berharap keluarga Ye akan menunjukkan belas kasihan. Meng Yingying merasa marah dan bingung mengapa dia harus bersikap begitu rendah hati terhadap orang seperti itu. Mereka adalah musuh yang membunuh orang tuaku. Ye Han duduk di atas prajurit serigala, menatapnya dengan tatapan merendahkan, dan merasakan sedikit kegembiraan di hatinya karena kau memohon padaku dengan rendah hati. Maka aku akan memberimu kesempatan. Hancurkan kultivasi Cui dan serahkan dia kepadaku. Dengan cara ini, kau dapat memastikan kedamaian sementara. Sedangkan untuk masa depan, itu tergantung pada apakah kau patuh. Meng Yingying menggertakkan giginya dan berteriak, teruslah bermimpi. Jangan khawatir, aku tidak berniat membunuhnya. Kudengar dia punya bakat, dan tuan muda ini mencintai dan menghargai bakat. Jadi membiarkannya hidup sudah merupakan cara yang sangat murah hati untuk menghadapinya. Kalau tidak, berdasarkan apa yang telah dia lakukan, dia bukanlah kejahatan yang terlalu berat. Kau tidak punya pilihan lain. Serahkan Cui, atau hadapi amarah keluarga Ye, pilih salah satu dari keduanya, dan pertimbangkan sendiri. Sudah cukup bicaramu? Wajah Cui penuh dengan penghinaan. Ia menguap tak sabar dan tiba-tiba mengaitkan jarinya ke arah Nangong Yun kemarilah. Nangong Yun menghampiri apa? Cui melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan nada memerintah bantu aku menghajarnya. Dan aku akan memberimu sedikit lagi saat kita membagi sahamnya. Benarkah? Terima kasih banyak. Kata Nangong Yun dengan sedikit kegembiraan aku sudah menunggumu mengatakan ini. Ye Han sangat waspada terhadap Nangong Yun, tetapi dia masih tidak percaya bahwa Nangong Yun berani menyerangnya. Bagaimanapun, kekuatan keluarga Ye ada di sini. Melihat kedatangan Nangong Yun, ia masih tampak sedikit gugup keturunanmu hanyalah cabang sampingan dari keluarga Nangong. Nangong Yi akhirnya berhasil mendapatkan posisi penguasa kota. Aku sarankan kau jangan terlalu sombong. Bahkan naga yang kuat pun tak mampu mengalahkan ular lokal. Jika kau membuat keluarga Ye marah, kau akan kehilangan posisimu sebagai penguasa kota. Kenapa kau tidak mencoba menyentuhku? Ye Han benar. Nangong Yi berasal dari cabang sampingan dan diterjunkan ke kota Tiannan untuk menjadi penguasa kota. Zhongzhou tidak memiliki dukungan keluarga dan juga dipenuhi oleh banyak kekuatan keluarga yang bermusuhan. Fondasi Nangong Yi di Zhongzhou bahkan tidak sekuat keluarga Xiong. Jadi dia harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatannya. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya. Keluarga Ye adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Nangong Yi juga berulang kali memberitahu putrinya bahwa siapapun yang disakitinya, dia tidak boleh menyinggung keluarga Ye. Inilah mengapa Ye Han begitu berani. Nangong Yun tidak peduli sama sekali. Tuan Ye,
Berhentilah bersikap arogan di sini. Jangan pikir aku tidak bisa melihat bahwa kau baru mencapai tingkat ke-6 kultivasi fisik. Kota Tianan memang bukan kota jenius, tapi kota utama Zhongzhou bukan apa-apa. Kurasa keluarga Ye mungkin tidak menganggapmu layak dilatih, jadi mereka mengirimmu ke sini untuk mengelola properti. Ya, keluargaku memang cabang. Tapi apa kau pikir keluarga Ye Zhongzhou akan menyinggung keluarga Nangong? Salah satu dari 3 keluarga besar di kerajaan, hanya demi orang rendahan sepertimu? Berhentilah menyanjung diri sendiri. Anda. Wajah Ye Han tiba-tiba memucat. Kata-kata Nan Gongyun tepat sasaran. Setahun yang lalu, ia datang ke kota utama Zhongzhou dengan penuh harap. Namun, ia tidak menyangka bahwa sebagai talenta terbaik di kota Tianan, ia akan menemukan banyak orang dengan bakat dan kualifikasi yang sama setelah tiba di Zhongzhou. Ye Han sama sekali tidak dianggap serius dan diabaikan selama setahun penuh, jadi ia berinisiatif untuk mengajukan permohonan pulang. Kemudian, ia menghadapi insiden kamar dagang Blackwater, sehingga ia mendapatkan posisi presiden cabang. Nangong Yun mengepalkan tinjunya begitu erat hingga mengeluarkan suara berderak. Tiba-tiba, cahaya merah memancar dari tubuhnya. Dengan teriakan Phoenix yang rendah, ia segera melepaskan tekanan kuat yang membuat para tentara bayaran di sekitarnya tanpa sadar mundur selangkah. Nangong Yun menjentikan jarinya. Bagaimana kau ingin bertarung? Tentu saja kamu harus memukul wajah seseorang. Apakah pertanyaan ini masih perlu dijawab? Wajah Ye Han memucat, dan suaranya mulai bergetar. Jika kau berani menyentuhku, aku jamin keluargamu tidak akan pernah merasa damai. Tak ada yang tak berani kulakukan di kota Tianan. Kekuatan penuh semangat membara di tubuh Nangong Yun, seluruh tubuhnya diselimuti energi merah, melesat di udara bagai meteor. Telapak tangan kanannya menampar wajah Ye Han dengan keras, dan ia pun jatuh dari punggung serigala ke tanah, merontokkan beberapa giginya di tempat. Semua orang benar-benar tercengang. Dia benar-benar melakukannya. Ye Han adalah putra kesayangan Ye Xiong, dan juga salah satu talenta paling cemerlang di kota Tianan. Kini ia telah kembali ke Tianan dari Zhongzhou dan menjabat sebagai presiden cabang kamar dagang Langya. Siapa sangka ia akan ditampar begitu tiba di kota. Di mana wajah keluarga Ye? Ye Han menutupi wajahnya yang bengkak, matanya berkobar-kobar. Ditampar di depan umum merupakan penghinaan besar baginya yang biasanya sombong. Kamu pasti akan menyesali ini. Bang! Ye Han ditampar lagi dan terbang ke kerumunan. Sombong banget sih, dasar bajingan. Kata Nangong Yun sambil mencengkeramnya dan berkata dengan wajah cantiknya yang garang, jangan pengecut, lawan saja. Tuan muda. Para tentara bayaran menunjukkan ekspresi panik, tetapi tidak ada yang berani menyerang Nangong Yun. Bagaimanapun, Nangong Yun telah mencapai puncak tingkat ke-9 penyempurnaan tubuh. Bagaimanapun, Nangong Yun adalah putri penguasa kota. Belum lagi, hanya sedikit orang di seluruh kota Tianan yang bisa mengalahkan Nangong Yun. Kalaupun bisa, berapa banyak orang yang berani melakukannya? Ye Han sangat marah. Cuyi. Bagaimana bisa kau bilang ada wanita yang membantumu? Kota Tianan akan mengadakan pertemuan puncak 12 hari lagi. Kalau kau laki-laki, kau harus bertarung secara adil denganku di pertemuan puncak itu. Nangong Yun mengangkat alisnya. Aku akan membunuhmu dulu. Nangong Yun memiliki sifat pemarah dan sedikit tidak rasional. Cuyi segera menghentikannya. Cukup. Ye Han baru saja dipulangkan dari Zhongzhou dan juga putra sulung Ye Xiong. Meskipun dipermalukan oleh 2 tamparan itu, ia masih bisa menahannya. Paling-paling, itu hanya akan menyusahkan Nangong Yi. Jika Nangong Yun benar-benar membunuhnya dalam keadaan marah, saya khawatir akan ada masalah yang tak berkesudahan. Setidaknya, belum. Siapakah Nangong Yun? Makhluk mengerikan yang dapat mencapai tingkat ke-9 kultivasi fisik pada usia 18 tahun di kota Tianan, di mana sumber daya kultivasi langka. Seorang jenius super dengan jiwa tingkat dewa dan potensi tak terbatas. Kekuatan pribadinya yang kuat dan latar belakang keluarganya yang kaya memungkinkannya melakukan apapun yang diinginkannya di kota Tianan. Bahkan penguasa kota pun tak mampu mengendalikannya. Orang-orang tak menyangka penyihir seperti itu akan begitu patuh di hadapan Cuyi. Cuyi menatap Ye Han beberapa kali, kilatan sarkasme terpancar di matanya. Aku menerima tantanganmu. Pada pertemuan 10 hari lagi. Mata Nangong Yun melebar. Apa kau gila? Kau baru mencapai tingkat ketiga latihan fisik. Cuyi telah mencapai tingkat ketiga pelatihan tubuh. Ye Han telah mencapai tingkat ke-6 pelatihan fisik. Perbedaannya tidak sedikit. Sekalipun Cuyi memiliki kemampuan yang mendalam, akan sulit baginya untuk mengalahkan Ye Han. Lagi pula, semakin tinggi levelnya, semakin besar pula jarak antar levelnya. Mustahil baginya untuk mengalahkan lawannya dengan melewati 3 level seperti yang ia lakukan di awal. Masih ada lebih dari 10 hari lagi. Kenapa terburu-buru? Cuyi melambaikan tangannya dengan murah hati. Biarkan orang ini pergi dari sini. Melihatnya saja membuatku muak. Kau tidak dengar? Enyahlah, kata Nangong Yun dengan marah sambil memelototi Ye Han. Wajahnya penuh keganasan. Jangan biarkan aku melihatmu lagi, atau aku akan menghajarmu setiap kali melihatmu. Ye Han menutupi wajahnya yang seperti babi dengan tangannya,
Memperlihatkan jejak kebencian yang mendalam. Penghinaan hari ini akan dibalas 100 kali lipat. Ayo pergi. Para tentara bayaran yang galak itu terintimidasi oleh tirani Nangongyun dan pergi dengan malu. Ye Han merasa sangat frustrasi. Ia ditindas oleh beberapa penjahat di kota Zhongzhou, tetapi ia tidak menyangka akan ditindas di kota Tianan. Chuyi, tunggu dan lihat saja. Aku akan mematahkan tulangmu inci demi inci di pertemuan itu untuk melampiaskan kebencianku. Pipi Meng Yingying yang halus memerah. Kalau saja tidak di depan umum, dia pasti sudah bersorak di tempat. Dingin. Keren abis. Adikku terlalu berhati-hati. Mereka musuh bebuyutan yang bermusuhan denganku. Mengapa aku harus bersikap begitu rendah hati kepada mereka? Cui benar-benar tidak mengecewakanku, dan akhirnya aku bisa mengendalikan amarahku. Meng Qingwu tidak seperti kakaknya yang berpikiran sederhana dan senang membalas dendam. Alisnya berkerut dan ia khawatir. Kamar dagang yang baru saja dibentuk, dan jelas bukan langkah yang bijaksana untuk menyinggung keluarga ia lagi. Namun, karena situasinya sudah seperti ini, ia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun Cui yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi puncak, apakah dia benar-benar akan mati? Meng Qingwu segera mengingatkannya, pertemuan puncak Tianan diadakan setahun sekali. Ini adalah pertemuan puncak keluarga elit kota dari semua lapisan masyarakat, termasuk bisnis, politik, dan militer. Pertemuan puncak ini memiliki bagian yang sangat penting yang disebut kompetisi jenius, tempat para talenta muda berkompetisi di arena. Kompetisi ini ditanggapi dengan sangat serius oleh semua lapisan masyarakat, jadi ini bukan lelucon. Nona Nangong memenangkan juara pertama di kompetisi sebelumnya, jadi seharusnya dia lebih tahu. Setiap orang hanya diperbolehkan berpartisipasi dalam konferensi Genius satu kali, dan pesertanya harus berusia di bawah 20 tahun. Kompetisi ini berkaitan dengan alokasi sumber daya dan merupakan kompetisi wajib bagi semua keluarga besar. Selain itu, kompetisi ini merupakan kompetisi arena terbuka, jadi jangan harap aku akan membantumu. Ye Han tidak berpartisipasi dalam konferensi sebelumnya untuk menghindariku, dan dia tidak berpartisipasi dalam konferensi sebelumnya karena dia pergi ke Zhongzhou. Dia pasti akan menang kali ini. Meng Yingying mendengarnya. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Ye Han tidak berpartisipasi dalam 2 sesi berturut-turut dan telah belajar di Zhongzhou selama setahun lagi. Sekarang usianya hampir 20 tahun dan telah mencapai batas atas untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Kekuatannya pasti menjadi sangat kuat. Terlebih lagi, banyak master mungkin muncul dari keluarga lain. Adikku mengajakku menontonnya sekali atau 2 kali. Setiap tahun kompetisinya sangat ketat, dan selalu ada korban jiwa. Kultivasi Cui tidak tinggi. Jadi apakah itu berbahaya? Meng Yingying menyodok Cui dengan jarinya. Hei, jangan terlibat dalam air berlumpur ini. Nangongyun melanjutkan, benar, itu hanya untuk terluka. Cui menjadi marah. Apakah kamu begitu tidak yakin padaku? Kamu tahu aku akan disiksa? Baiklah, aku, Cui, telah menjalani 2 kehidupan dan tidak pernah dipandang rendah oleh siapapun. Awalnya itu hanya ucapan biasa, tapi sekarang sudah begini, aku harus pergi. Ketiga wanita itu saling berpandangan. Cui jelas sudah memutuskan, jadi mereka hanya bisa menghela napas tak berdaya. Lupakan saja, biarkan dia ikut bersenang-senang. Kekuatan Cui mungkin akan membuatnya tersingkir di babak penyisihan, jadi tidak perlu khawatir dia akan menghadapi Ye Han. Mungkin karena tekanan. Cui mulai mengonsumsi banyak ramuan obat dan daging monster dalam 2 hari terakhir, dan pada saat yang sama memulai latihan intensitas tinggi. Kekuatan Yuanli-nya secara bertahap mendekati puncak tingkat ketiga. Selama ada kesempatan yang tepat, ia akan mampu menembus ke tingkat keempat pemurnian tubuh. Pemurnian tubuh tingkat keempat sudah cukup untuk menandingi Ye Han. Jika dia bisa meningkatkan sedikit lagi, meskipun hanya mencapai puncak tingkat keempat, dia akan memiliki keyakinan untuk mengalahkan Ye Han. Dari segi waktu, itu sudah cukup. Selain itu, pengajuan pendirian Miracle Chamber of Commerce berhasil, dan nama lengkapnya adalah Miracle Yuanli Array Technology Co., Ltd. Kamar dagang saat ini kosong melompong, tanpa produk atau bisnis apapun. Sangat sederhana dan hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Tidak seorang pun dapat membayangkannya sekarang. Kamar dagang seperti itu, yang lahir di negara dan kota kecil dengan sumber daya yang langka, akan membawa perubahan dan guncangan yang tak terbayangkan di seluruh benua di masa depan. Meng Qingwu mulai melaporkan pekerjaannya selama 2 hari terakhir. Saya membeli 2 pabrik kaca kecil dan mulai bersiap memproduksi bola lampu. Sambil berbicara, ia mengeluarkan 2 bola kaca kecil dari tangannya dan berkata, ini sampelnya. Silakan lihat dulu. Bola kaca itu berbentuk buah pir tertutup, dengan beberapa lembar logam tipis di dalamnya, seperti kuncup logam. Ini adalah lembaran tembaga api yang digunakan untuk mengukir susunan Yuanli. Mereka mengedarkannya dan semuanya sangat puas. Setidaknya, bola itu jauh lebih baik daripada yang ada di kamar Cui. Cui melihatnya. Secara keseluruhan cukup kasar. Namun, tingkat produksi dan teknologi produksi saat ini terbatas, sehingga tidak realistis untuk memproduksi lampu mewah.
Kami hanya bisa memanfaatkan apa yang kami miliki. Meng Qingwu melanjutkan, saya berencana membeli restoran mewah di pusat kota Tianan untuk mempersiapkan pembukaan restoran Yuan Li. Namun, kami punya masalah. Kami sangat kekurangan staf. Produksi bola lampu hampir seluruhnya dilakukan secara manual dan mustahil bagi Chu Yi untuk menanganinya sendirian. Chu Yi menganggap itu masalah besar gampang. Pilihlah pangkalan produksi rahasia dan temukan sekelompok orang yang aman dan terpercaya yang memahami keahlian susunan jimat. Aku akan menyerahkan teknologi produksinya kepada mereka. Sekilas kejutan terpancar di mata Meng Qingwu, apakah kamu begitu percaya diri dalam membagikan teknologimu? Kau tidak akan membiarkanku bertanggung jawab atas seluruh produksi sendirian, kan? Chu Yi membuka mulutnya dengan berlebihan. Ini akan membuatku sangat lelah. Berapa banyak gadis cantik yang akan patah hati? Berapa banyak orang miskin yang akan menderita? Betapa besar kerugian yang akan diderita dunia. Apa kau sanggup menanggungnya? Meng Yingning tersipu dan mengumpat bah. Narsis. Bola lampu adalah produk revolusioner. Lampu biologis dan lampu kristal di Tiongkok daratan sangat mahal, sementara lilin dan lampu minyak tidak mudah digunakan. Metode pencahayaan lain kurang populer atau lebih merepotkan. Singkatnya, metode-metode tersebut kurang memuaskan. Bohlam ini murah dan praktis, pasti akan menimbulkan sensasi besar. Belum lagi nilai ekonomisnya, kamar dagang akan segera meraup keuntungan pertamanya. Teknologi yang sangat menjanjikan. Chu Yi mengeluarkannya tanpa berkedip. Apakah dia begitu percaya diri? Meng Qingwu sedikit tersentuh. Sebenarnya, dia terlalu memikirkannya. Chu Yi mengeluarkan teknologi itu tanpa berpikir panjang karena dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Sebagai produk unggulan pertama kamar dagang, semakin cepat dirilis, semakin baik. Kamar dagang Nanyun memiliki pabrik farmasi baru. Pabrik ini dibangun di daerah pinggiran kota dengan mengutamakan keamanan dan kerahasiaan, menjadikannya sangat kokoh dan aman. Semua barang dan material diangkut masuk dan keluar melalui lorong-lorong rahasia, sehingga sulit bagi produk-produk rahasia tersebut untuk terbongkar. Pabrik farmasi ini baru saja berhenti beroperasi, dan kini sedang diubah menjadi pangkalan rahasia untuk memproduksi bola lampu. Meng Qingwu memilih lebih dari 10 orang terpercaya, dan Nangong Yun merekrut 20 orang lagi dari pengawal keluarga Nangong untuk melengkapi jumlah tersebut. Orang-orang ini bukan penduduk asli Zhongzhou dan setia kepada keluarga Nangong. Dari segi keamanan dan kerahasiaan, tidak ada masalah. Hari berikutnya, Chu Yi pergi ke pabrik untuk memeriksanya secara langsung. Basis produksi terletak di pinggiran kota, dijaga oleh tentara bayaran dan dikelola oleh puluhan personel terpercaya. Tempat itu sangat aman. Chu Yi menyerahkan desain susunan energi untuk lampu listrik kepada mereka, dan dengan demikian tim produksi pertama kamar dagang keajaiban pun terbentuk. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Chu Yi tidak berhenti dan membawa kereta hewan kembali ke kota bersama Meng Yingning. Meng Yingning duduk di kereta hewan yang bergelombang. Wajahnya penuh kerinduan saat kamar dagang keajaiban resmi berdiri. Seluruh kota Tianan akan menjadi sensasi. Aku sangat menantikannya. Chu Yi hendak berbicara. Siapa yang tahu saat ini? Perasaan krisis yang kuat merasuki saya. Intuisi tentang bahaya yang tidak diketahui ini telah menyelamatkan Chu Yi berkali-kali. Jadi Chu Yi mempercayainya tanpa keraguan dan bertindak seperti refleks yang terkondisi. Ia bergegas dan memeluk Meng Yingning. Tubuh mereka saling berpelukan erat, lalu jatuh ke lantai kereta. Tubuh Meng Yingning yang muda dan cantik bagaikan bola kapas yang lembut dan elastis. Meng Yingning ketakutan oleh Chu Yi, wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Chu Yi, dia tidak mau melakukan itu padaku, kan? Bang bang bang. 3 atau 4 anak panah dingin menembus kereta. Meng Yingning tiba-tiba terbangun dan wajahnya memucat. Seseorang mencoba membunuh kita. Siapakah orangnya? Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Suara mendesing. Beberapa anak panah lagi ditembakkan. Anak panah itu dipenuhi energi yang kuat, dan menembus pola beberapa sentimeter jauhnya dengan mudah, seperti menembus selembar kertas. Chu Yi menutup mulut Meng Yingning dan menilai arah serta kerapatan anak panah tersebut. Arah timur laut. Setidaknya 7 atau 8 orang. Chu Yi mengangkat Meng Yingning dan membanting jendela mobil. Keduanya terlempar keluar mobil dan jatuh dengan keras ke tanah. Ketika Meng Yingning menoleh ke belakang, ia melihat beberapa pengemudi telah tersesat dan tewas. Rusa kutub yang menarik gerobak ketakutan dan menabrak pohon besar, menyebabkan seluruh gerobak terbalik di tanah dengan suara dentuman keras. Belasan pria berpakaian hitam tiba-tiba muncul dari semak-semak, jumlah mereka lebih banyak dari yang diperkirakan. Chu Yi menarik Meng Yingning dan berteriak, bersembunyi di hutan di depan. Para pria berpakaian hitam melesat dengan kecepatan yang mencengangkan. Kebanyakan dari mereka berada di tingkat ke-6 kultivasi fisik, tingkat yang dianggap luar biasa di seluruh kota Tianan. Bahkan Meng Shan, kepala pengawal kamar dagang Nanyun, hanya berada di puncak tingkat ke-7. Mereka pasti sekelompok pembunuh yang terlatih. Tempat ini hanya berjarak 5 mil dari kota Tianan. Tentara berpatroli setiap hari untuk mencegah dan mengendalikan monster. Di dekatnya juga terdapat banyak pabrik material.
tempat penggergajian kayu, pertambangan, pertanian, DLL. Yang didirikan oleh Kamar Dagang Kota Tianan. Meskipun daerah pinggiran kota, daerah ini aman. Chuyi telah tinggal di dalam rumah selama beberapa hari terakhir, dan ia tak pernah menyangka akan menghadapi penyergapan berbahaya begitu ia melangkah keluar. Chuyi tak punya pilihan selain membawa Meng Yingying dan melarikan diri ke hutan. Ini sangat berisiko. Area aman dan area berbahaya di luar kota Tianan semuanya terbagi dengan jelas. Karena Warcraft memiliki rasa teritorial yang kuat, dan bergerak secara sembrono dapat mengganggu sasis Warcraft. Jika Warcraft yang kuat tertarik, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Kau tidak lambat bereaksi, kata seorang pria parubaya berwajah seram dengan dingin, Chase. Aku akan menangkapnya hidup-hidup. Aku akan membuatnya menderita nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pembunuh berpakaian hitam itu membuang busurnya, mencabut senjatanya dari pinggang, dan mengejarnya bagai selusin anak panah. Meng Yingying merasakan si pembunuh mendekat, ia menggertakkan giginya dan berkata kepada Chuyi, aku akan menahan mereka. Cepat lari. Jangan goda aku. Dengan latihan fisik level 4 MU yang sudah mencapai puncaknya, siapapun dari mereka bisa mengalahkanmu dalam hitungan detik. Meskipun Chuyi cukup tersentuh, dia tersenyum pahit dan berkata, berhenti bicara omong kosong. Aku tidak punya. Meng Yingying mengeluarkan pil merah muda yang hampir transparan dari tangannya, dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya. Aku akan minum pil itu, seharusnya bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Pil teratai merah? Kenapa kau bawa ini? Pil ini punya nilai kenangan tersendiri bagiku, jadi aku akan menyimpannya selamanya. Chuyi begitu gembira hingga ia ingin sekali memeluk Meng Yingying dan menciumnya nona kedua. Kau penyelamatku, berikan padaku. Chuyi meraih pil teratai merah dan menelannya. Sensasi terbakar memancar dari dantiannya dan langsung menyebar ke seluruh meridiannya. Ia merasakan sedikit sensasi geli. Di bawah rangsangan yang kuat, kecepatan tubuhnya dalam menghasilkan Yuanli menjadi semakin cepat, membuat kekuatan Yuanli beberapa kali lebih kuat. Butuh waktu agar pil teratai merah dapat berefek sepenuhnya. Chuyi mengangkat Meng Yingying, menendang kakinya pelan, dan melepaskan Yuanlinya yang kuat. Tanpa banyak usaha, ia melompat beberapa kaki jauhnya. Tubuhnya seringan burung layang-layang yang sedang terbang. Langkah bayangan burung walet. Seni bela diri ini tidak terlalu maju, tetapi merupakan pilihan terbaik baginya dengan tingkat kultivasinya saat ini. Seni bela diri ini dapat meningkatkan kecepatannya secara signifikan, dan Chuyi memiliki kemampuan untuk melihat detail, yang memungkinkannya untuk maju dengan kecepatan yang sangat tinggi bahkan di lingkungan hutan. Pria parubaya berwajah seram itu terkejut astaga. Kok dia bisa secepat itu? Cepatlah, apapun yang terjadi, jangan biarkan dia lolos. Meng Yingying dipeluk Chuyi. Mungkin karena efek pil teratai merah, ia merasa tubuh Chuyi semakin panas, seolah-olah ada api yang membakar meridiannya. Ia tak kuasa menahan rasa khawatir. Pil semacam ini yang secara paksa meningkatkan kultivasi pasti menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Tidak ada yang dapat dilakukannya selain memeluk OP Chuyi erat-erat, berharap dapat berbagi bebannya. Khasiat pil teratai merah sepenuhnya terungkap dalam waktu 5 menit, melipat gandakan energi Chuyi beberapa kali lipat, dan melompat dari puncak tingkat ketiga ke puncak tingkat kelima dalam sekali jalan. Inilah batas efektivitas obat. Terlebih lagi, efek pil teratai merah tidak bertahan lama. Setelah efeknya hilang, efek sampingnya akan terasa kuat, yang membuat penderitanya merasa sangat lelah, hampir tidak bisa bergerak. Tidak, itu tidak cukup. Kecepatan ini tidak cukup untuk mengguncang mereka. Chuyi menunjukkan ekspresi serius dan tegas nona kedua, mereka datang untukku. Akulah yang telah melibatkanmu. Meng Yingying menatap profil Chuyi. Tak banyak ketakutan di matanya, melainkan semacam kebingungan. Ia berbaring di pelukan Chuyi, merasakan detak jantung Chuyi yang cepat dan penuh kekuatan, yang membuatnya merasa aman, seolah-olah sedang bermimpi. Wajah Meng Yingying penuh dengan kekeras kepalaan. Aku tidak takut. Nona kedua. Berhenti memanggilku nona kedua. Kedengarannya aneh. Mata Meng Yingying yang berbinar-binar menunjukkan ekspresi yang rumit. Bisakah kau memanggilku Yingying saja? Bagus. Chuyi merasakan hangat di hatinya. Tidak peduli berapapun biayanya. Setidaknya aku harus melindungi keselamatan gadis dalam pelukanku. Aura Chuyi berangsur-angsur menjadi ganas Yingying. Aku siap mencobanya. Meng Yingying mengangguk, pergilah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. Chuyi melompat tinggi. Langkah bayangan burung walet kembali ke sarangnya. Chuyi bersandar di pohon besar, dan seolah tanpa inersia, ia tiba-tiba berbalik. Para pria berbaju hitam hendak mengejar, jadi mereka maju dengan kecepatan penuh, tak menyangka Chuyi akan tiba-tiba menyerang balik. Ah! Teriakan pun terdengar. Chuyi menendang ke angkasa, dan seorang pria berpakaian hitam yang berada di tingkat ke-6 latihan fisik ditendang hingga tewas di tempat. Pria berpakaian hitam lainnya terkejut. Tak seorang pun menyangka kekuatan tempur Chuyi akan begitu mengerikan. Ketika Meng Yingying melihat pria parubaya yang menyeramkan itu, dia langsung mengenalinya dan berteriak dengan marah. Hansong, itu kamu.
Itu benar. Pria parubaya itu adalah Han Song. Setelah kamar dagang Blackwater dihancurkan dan Han Song melarikan diri melalui jalan rahasia, dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa sekelompok pembunuh dalam beberapa hari terakhir, dan mereka diam-diam mengintai, menunggu kesempatan untuk membalas dendam. Saat itu, mata Han Song, sekala mata burung hantu tua, dipenuhi amarah yang ganas. Anak laki-laki ini milikku, dan gadis itu milikmu. Aku hanya punya satu permintaan, siksa dia dengan kejam, dan jangan biarkan dia mati dengan nyaman. Lelaki berpakaian hitam itu memperlihatkan ekspresi tidak senonoh di wajahnya dan setuju sambil menyeringai nakal. Jangan khawatir, kami sangat ahli dalam hal semacam ini. Saya jamin Anda akan puas. Ketika Meng Yingyi melihat ini, wajahnya menjadi pucat dan dia diam-diam mempersiapkan dirinya secara mental. Bahkan jika itu berarti bunuh diri, dia lebih suka tidak ditangkap oleh pihak lain. Pria berpakaian hitam semuanya berada pada tingkat ke-6 penyempurnaan tubuh. Han Song bahkan mencapai tingkat ke-7 pemurnian tubuh. Seseorang yang secara paksa menggunakan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi tidak memiliki pengalaman bertarung dan kemahiran dalam seni bela diri, mustahil mengalahkan seorang kultivator dengan level yang sama yang telah berkultivasi secara normal. Terlebih lagi, Cui baru berada di puncak kultivasi fisik tingkat ke-5. Terlebih lagi, para pria berbaju hitam ini adalah para pembunuh bayaran yang terlatih dengan baik, tidak sebanding dengan kultivator dan prajurit biasa. Bisakah kamu menang? Mustahil. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Hati Han Song dipenuhi rasa senang akan balas dendam. Hahaha, kau jatuh ke tanganku begitu cepat. Kau pikir kau bisa menghadapi kami hanya dengan mengandalkan obat-obatan untuk meningkatkan kultivasimu? Aku tidak akan bisa meredakan kebencian di hatiku kecuali aku memotongmu berkeping-keping hari ini. Cui tidak berkata apa-apa, karena efek obatnya sangat singkat dan setiap menit serta detiknya sangat berharga. Ia tiba-tiba menghentakkan kakinya dan menyerang seperti meteor. Pak Tua, coba kulihat seberapa hebat dirimu. Apakah orang ini gila? Dia benar-benar mencari kematian atas inisiatifnya sendiri. Minggir. Saya akan datang sendiri. Han Song telah berlatih selama separuh hidupnya dan dianggap sebagai master di kota Tianan. Bagaimana mungkin ia takut pada Cui, yang bahkan belum tumbuh sehelai rambut pun? Bersemangat untuk membalas dendam, ia meraung dan menyerbu dengan ganas. Tinju kanannya memadatkan energi yang melonjak, dan seluruh lengannya memancarkan kilau logam samar. Ia menghantam Cui sambil menyeringai. Ini adalah seni bela diri yang sangat kuat dan maskulin, Vajra Fist. Han Song sepertinya melihat tulang dan urat Cui patah, bersiaplah untuk mati. Cui telah memasuki kondisi halus, dan segala sesuatu dalam dirinya tiba-tiba melambat. Dari Han Song mengumpulkan kekuatan hingga melancarkan pukulan. Seluruh proses itu terpatri jelas di benaknya. Dengan kekuatan fisik dan energinya saat ini, konfrontasi langsung mustahil dilakukan. Jika tidak, ia akan mati atau lumpuh. Setelah tinju Vajra dilakukan, lengannya menjadi sekeras besi dan sekuat naga atau gajah. Seni bela diri ini memiliki kemampuan menyerang dan bertahan, tetapi memiliki kelemahan yang sangat jelas. Terlalu lambat. Pori-pori Cui menyemburkan Yuan Li, membentuk aliran udara di sekelilingnya, yang tiba-tiba meningkatkan kecepatan gerak Cui. Dengan penilaian kesadarannya yang kuat, ia tiba-tiba menghindari pukulan keras Han Song. Astaga! Dia menghindar. Han Song buru-buru mundur, dan Cui memanfaatkan kesempatan itu. Ia memadatkan dan memampatkan Yuan Li yang melonjak di lengan kanannya, lalu menghantamkannya dengan keras ke dada Han Song seperti roket jet. Tinju pencapai langit. Pakaian Han Song langsung robek, dan tekanan udara yang dahsyat mendorongnya menjauh, menghantam pohon besar dengan keras. Daun-daun yang tak terhitung jumlahnya berguguran, dan pohon besar itu pun patah. Han Song dijatuhkan oleh Cui dalam satu pertarungan. Semua orang terkejut. Wajar jika seseorang yang mengandalkan obat-obatan untuk sementara meningkatkan kultivasinya tidak dapat dengan terampil menampilkan kekuatan sejati dari pemurnian fisik tingkat ke-5. Sekalipun ia benar-benar memiliki kekuatan pemurnian fisik tingkat ke-5, ia tidak dapat mengalahkan Han Song secara langsung. Ada dua tingkat yang terlibat. Itu hanyalah monster. Ini jenius yang bahkan lebih mengerikan daripada Nangong Yun. Jika kita tidak menyingkirkannya hari ini, tidak akan ada kesempatan lagi. Han Song menyeka darah dari sudut mulutnya dan menyeringai sinis, kemampuan tinjumu bagus dan kecepatanmu tinggi. Tapi kau terlalu lemah. Kau tak bisa mengalahkanku. Tidak peduli seberapa hebat kemampuan bertarung seseorang, pada akhirnya akan dibatasi oleh tingkat kultivasinya. Pukulan cepat Cui tidak mampu mematahkan energi pelindung kultivator pemurnian tubuh tingkat 7. Meskipun Han Song terluka parah, ia tidak terluka parah atau terbunuh. Han Song berkata dengan dingin, kau punya masa depan yang menjanjikan. Tapi kau tak tahu bagaimana mempertaruhkan nyawamu demi keluarga Meng. Kebencian karena membunuh putramu dan memusnahkan klanmu tak terdamaikan. Aku akan menyiksamu dengan cara paling kejam di dunia. 10 hari, 100 hari, 1000 hari, aku akan membuatmu berharap mati saja. Aku akan membuatmu menyesal datang ke dunia ini. Kau terlalu banyak bicara.
Mata Cuyi berkilat sinis, dan dia berkata dengan nada dingin, "Sebenarnya, kau sudah mati. Apakah kamu sudah mati? Apakah anak ini gila? Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu?" Serangan berkekuatan penuh hanya menyebabkan luka ringan, namun dia malah mengucapkan kata-kata sombong seperti itu. Han Song merasakan sesuatu yang aneh, matanya terbelalak. Ia tidak menyadari ada jimat yang menempel di dadanya. Pola jimat itu bersinar, jelas merupakan tanda aktivasi. Dilihat dari garis-garis merahnya, itu adalah jimat yang berelemen api. Kapan dia mempostingnya? Tidak bagus. Han Song begitu ketakutan hingga ia tak sempat membuang jimat itu, karena suara dingin Cuyi terdengar di telinganya ledakan. Suara itu bagaikan lonceng kematian yang mengerikan, berdentang keras di hati Han Song. Tidak. Jimat itu meledak, dan kobaran api yang berkobar membubung tinggi beberapa meter. Han Song terhempas seperti selembar kertas. Tinju Chong Xiao hanyalah umpan. Serangan sesungguhnya adalah jimat ini. Ada banyak profesi pendukung di daratan, seperti Master Jimat, Alkemis, dan Master Senjata, yang semuanya memiliki sekolah uniknya masing-masing. Kebanyakan profesi pendukung lebih berorientasi pada produksi, tetapi Master Jimat adalah satu-satunya yang membantu dalam pertempuran. Master Jimat paling terkenal di kota Tianan adalah Zhang Liqing. Cuyi tidak mungkin sepenuhnya tanpa pertahanan. Ia telah membuat beberapa jimat untuk dirinya sendiri selama beberapa hari terakhir, khususnya untuk digunakan dalam situasi khusus. Jimat-jimat ciptaan Cuyi jauh lebih kuat daripada jimat-jimat zaman ini. Ketika diaktifkan dengan energi tingkat kelima pemurnian fisik, jimat peledak ini cukup kuat untuk membunuh Han Song dengan satu pukulan. Han Song jatuh tersungkur ke tanah, dadanya hancur dan seluruh tubuhnya terbakar api. Ia meraung dan meronta, tetapi dengan luka seperti itu, bahkan seorang biksu dengan jiwa yang telah terbangun pun akan mati. Aku tidak akan menerima ini. Saat itu, ia tiba-tiba merasa sangat menyesal. Mengapa ia tidak puas? Mengapa ia mengambil tindakan terhadap keluarga Meng? Kamar dagang Blackwater sudah berada di puncak kejayaannya. Jika terus beroperasi dengan stabil, bagaimana mungkin berakhir seperti ini? Dia begitu sombong beberapa saat yang lalu. Saya akan mati dengan mata terbuka saat ini juga. Kontrasnya begitu besar. Bagaimana orang bisa menerimanya? Metode anak ini benar-benar mengerikan. Pria berbaju hitam itu tampak waspada dan berhati-hati. Cuyi merasakan aura dingin pembunuh di mana-mana, dan alisnya berkerut sedikit demi sedikit. Lawan yang paling sulit telah terbunuh, tetapi Cuyi tidak memiliki banyak jimat, juga tidak memiliki banyak energi untuk diaktifkan, jadi trik yang sama tidak dapat digunakan lagi. Saya khawatir pertarungan hidup dan mati tidak dapat dihindari. Efek pil teratai merah bertahan sekitar 15 menit, yang tentu saja cukup lama. Namun, peluang keberhasilannya hanya 20% hingga 30%, dan itu pun dalam pertarungan langsung. Jika si pembunuh menyandera Meng Yingying untuk mengancamnya, Cuyi mungkin tidak akan memiliki peluang keberhasilan 20%. Apapun yang terjadi, daripada duduk dan menunggu kematian, lebih baik mencobanya. Bahkan rubah tua seperti Han Song pun sudah tumbang. Kau benar-benar punya trik tersembunyi. Tapi merapal jimat itu sudah menguras banyak energimu. Bagaimana kau akan menghadapi kami selanjutnya? Para pria berbaju hitam perlahan-lahan mengepung mereka. Kami sarankan kau menyerah. Kami akan dengan murah hati memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Sedangkan untuk wanita itu, setelah belasan saudara kami puas, tentu saja kami akan menghabisinya dengan cepat juga. Cuyi bernapas perlahan untuk mengatur energi dalam tubuhnya, menjaganya tetap prima. Kenapa kau bicara omong kosong begitu? Nyawaku dipertaruhkan. Ayo ambil saja kalau kau memang mampu. Bahkan saat menghadapi kerugian yang sangat besar dan ancaman kematian, Cuyi tidak mundur sama sekali. Meng Yingying sedikit linglung. Ia yakin dengan kemampuan Cuyi, jika ia ingin melarikan diri sendirian, ia pasti bisa melakukannya. Namun, anak laki-laki yang biasanya ceria, sembrono, dan penuh nafsu ini kini menjadi dominan, sembrono, dan tegas. Bak pahlawan muda yang tak pernah mengenal rasa takut, berdiri di hadapannya tanpa ragu. Tubuhnya, yang tak terlalu tinggi, bagaikan gunung, siap menahan derasnya arus deras untuknya. Cuyi, kamu sangat bodoh. Setetes air mata kristal mengalir dari sudut mata Meng Yingying. Anak baik. Ayo. Aku tidak percaya dia, yang berada di puncak level kelima, bisa menghadapi pengepungan kita. Pria berbaju hitam hendak melancarkan serangan. Pada saat ini, aura brutal dan haus darah tiba-tiba melonjak dari arah hutan di sebelah kiri, disertai dengan raungan rendah dan haus darah raungan. Ada World of Warcraft. Semua orang terkejut dan segera menoleh. Sepasang mata hijau zamrud muncul di hutan, namun dipenuhi dengan dingin, kekejaman, dan tirani. Ia adalah serigala hitam raksasa yang telah bertransformasi. Serigala itu tingginya sekitar 1 orang dan sangat besar. Ciri khasnya yang paling menonjol adalah sepasang sayap besar di punggungnya. Serigala angin hitam bersayap. Cuyi menunjukkan ekspresi ngeri untuk pertama kalinya.
Karena individu dewasa serigala angin hitam bersayap ganda umumnya memiliki kekuatan tempur puncak pemurnian tubuh tingkat ke-9. Apalagi orang-orang ini, Xiong Tianyan mungkin bukan lawan mereka. Sekalipun kekuatan tempur mengerikan milik Nangong Yun hadir, ia harus berjuang keras untuk mengalahkan serigala ini. Sementara yang lain tercengang, Cui dengan tegas menggunakan langkah bayangan burung walet dan menggendong Meng Yingying di pundaknya bagai embusan angin. Ia melompat ke dalam hutan dan melesat 100 meter jauhnya dalam sekejap mata. Astaga! Dia kabur!